Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 10 FKK 1. Nama saya Enggana Sekondena Nafilarum. Perkenalkan, nama saya Michael Narialdi Widardo dari kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari kelas 10 FK 1. Saya Salma Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai COVID hingga dampak terhadap lingkungannya. Selamat menyaksikan. COVID-19 Coronavirus Disease. Sejarah awal mula COVID-19. Pada Desember 2019, muncullah pneumonia misterius di Wuhan, Provinsi Hubei. Kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Pada 18 Desember sampai 29 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Sejak 31 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Lalu menyebar di berbagai provinsi lain hingga luar negara Cina. Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu Coronavirus Disease atau biasa disebut COVID-19. 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sejumlah 2 kasus. Pengertian COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Dan di samping ini ada update COVID-19 dari mulai seluruh dunia hingga Indonesia. 1. COVID-19 varian Delta. Berikut adalah beberapa gejala yang dapat muncul bila terkena COVID-19 varian Delta. 1. Demam, 2. pilek, 3. sakit kepala, 4. sakit tenggorokan. 2. COVID-19 varian Omicron. Ada beberapa gejala COVID-19 varian Omicron yang jamak dirasakan penderitanya, yakni 1. nyeri otot, 2. berkeringat terutama di malam hari, 3. demam ringan, 4. kelelahan atau mudah lelah padahal tidak banyak beraktivitas, 5. tenggorokan gatal, 6. sakit kepala, 7. batuk kering terus menerus, 8. sesak nafas, 9. nyeri dada apabila infeksi parah. Cara pencegahan COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ada beberapa cara, yaitu 1. Selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. 2. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatas fisik tidak dimungkinkan. 3. Sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. 4. Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. 5. Ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti paduan setempat terkait vaksinasi. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Dan yang terakhir yaitu jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Pengaruh COVID-19 pada lingkungan hidup. Menurut UN Sekretari Jenderal atau Sekjen PBB yang mengatakan bahwa kita telah menghadapi krisis kesehatan global yang tidak pernah terjadi dalam 75 tahun terakhir ini selama PBB. Dan yang ini terjadi penyebaran pada manusia yang sangat tinggi sampai menginfeksi ekonomi global melalui kehidupan manusia. Dampak COVID-19 di dunia yaitu menurunkan emisi gas yang disebabkan efek rumah kaca. Terjadi penurunan emisi gas karbon di Amerika Serikat sekitar 40-50%. Gas NO2 di Spanyol turun sampai 75% dan 25% gas karbon monoksida turun di Cina.
dikarenakan penerbangan dunia turun 100%. Tetapi penurunan gas-gas ini tidak diiringi dengan penurunan pada jumlah sampah yang justru meningkat tajam, terutama sampah medis. Pada hewan-hewan liar banyak yang masuk di banyak kota. Pada energi listrik terjadi penurunan karena banyak kantor ataupun perusahaan yang tutup, sehingga tidak ada pemakaian listrik, tetapi tidak diikuti penurunan konsumsi internet. Apapun perubahan yang terjadi pada lingkungan kita karena pandemi virus corona ini memungkinkan besar ini hanya sementara saja dan dalam waktu yang singkat, karena apabila pandemi ini usai, kehidupan berjalan normal lagi dan semua yang menurun atau meningkat akan kembali seperti biasanya. Sekian, terima kasih. Kurang lebih kita mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.